Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanung Gunawan, NIM 2008727 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan asal Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan etika dalam kewirausahaan. Etika berusaha merupakan ilmu mengenai bagaimana tata cara seseorang pengusaha dalam berperilaku di dalam suatu usahanya tersebut. Banyak seorang berusaha mengabaikan betapa pentingnya etika di dalam mendirikan suatu bisnis. Karena mereka berpikir dengan kemampuan yang mereka miliki serta modal sangat besar, suatu usaha dengan mudahnya didirikan. Padahal tanpa adanya etika yang dimiliki seorang berusaha, suatu usaha tersebut akan tidak berjalan sesuai rencana. Karena etika tidak berjalan sesuai rencana. Karena etika adalah suatu studi mengenai yang benar, yang salah, dan pilihan moral yang dilakukan seseorang. Keputusan etika ialah suatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Etika berusaha mencakup hubungan antara perusahaan dengan orang yang menginvestasi uangnya dalam perusahaan, dengan konsumen, pegawai kreditur, saingan, dan sebagainya. Orang-orang perusahaan diharapkan bertindak etis dalam berbagai aktivitasnya dalam masyarakat. Menjaga etika adalah suatu hal sangat penting untuk melindungi reputasi perusahaan. Masalah etika ini selalu dihadapi oleh para manajer dalam keseharian kegiatan berusaha. Namun harus selalu dijaga terus-menerus, sebab reputasi sebagai perusahaan yang etis tidak dibentuk dalam waktu yang pendek, tapi akan terbentuk dalam jangka panjang, dan ini merupakan aset yang tak ternilai sebagai goodwill bagi sebuah perusahaan. Apabila moral merupakan sesuatu yang mendorong untuk melakukan kebaikan etika, bertindak sebagai rambu-rambu atau sign yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua anggota satu kelompok. Dunia berusaha yang bermoral akan mampu mengembangkan etika atau patokan atau rambu-rambu yang menjamin kegiatan berusaha yang seimbang setelah sensorasi. Apa yang kita etika itu tata cara berhubungan dengan manusia lainnya. Tata cara pada masing-masing masyarakat tidaklah sama atau beragam bentuk. Hal ini disebabkan beragamnya budaya kehidupan masyarakat yang berasal dari berbagai wilayah. Tata cara ini diperlakukan dalam berbagai sendi kehidupan manusia agar terbina hubungan yang harmonis, saling menghargai satu sama lainnya. Di titik dari sejarahnya, kata etika berasal dari bahasa Prancis etiquette yang berartikan kartu undangan. Pada saat itu, raja-raja Prancis sering mengundang para tamu dengan menggunakan kartu undangan. Dalam kartu undangan tercantum persyaratan atau ketentuan untuk menghadiri acara, antara lain waktu acara dan pakaian yang harus dikenakan. Dalam arti luas, etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Tingkah laku ini perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan berlaku di masyarakat. Hal ini disebabkan norma-norma atau kebiasaan masyarakat di setiap daerah atau negara berbeda-beda. Etika bertujuan agar norma-norma yang berlaku di jalan sehingga setiap undangan merasa dihargai. Begitu pula dengan pengundangannya. Dengan adanya etika, suasana akrab akan terjalin. Oleh karena itu, dalam etika berusaha perlu ada ketentuan yang mengaturnya. Adapun ketentuan yang diatur dalam etika berusaha secara umum yaitu pertama yaitu sikap dan perilaku seseorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Dua, penampilan yang ditunjukkan seseorang pengusaha harus selalu apik, sopan, terutama dalam menghadapi situasi atau acara tertentu. Ketiga, cara berpakaian pengusaha juga harus sopan dan sesuai dengan tempat dan waktu berlaku. 4. Cara berbicara seseorang pengusaha juga mencerminkan sopan, santun, penuh tata krama, tidak menyinggung atau mencela orang lain. 6. Gerak-gerik seseorang pengusaha juga dapat menyenangkan orang lain. Hindarkan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian etika atau norma yang harus ada dalam benak dan jiwa setiap pengusaha ialah pertama yaitu kejujuran. Seorang pengusaha harus selalu bersikap jujur baik dalam berbicara maupun bertindak. Jujur ini perlu agar berbagai pihak percaya terhadap apa yang dilakukan. Tanpa kejujuran, usaha tidak akan maju dan tidak dipercaya konsumen atau mitra kerjanya.
Yang kedua, bertanggung jawab. Pengusaha harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam bidang usahanya. Kewajiban terhadap sebagai berbagai pihak harus diselesaikan. Tanggung jawab tidak hanya terbatas pada kewajiban, tetapi juga kepada seluruh karyawannya, masyarakat, dan pemerintah. Ketiga, menepati janji. Pengusaha dituntut untuk selalu menepati janji. Misalnya dalam hal pembayaran, pengiriman barang, atau penggantian. Sekali seorang pengusaha ingkar janji, hilanglah kepercayaan pihak lain terhadapnya. Pengusaha juga harus konsisten terhadap apa yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya. Selanjutnya itu suka membantu. Pengusaha secara moral harus sanggup membantu berbagai pihak yang memerlukan bantuan. Sikap ringan ini dapat ditunjukkan kepada masyarakat dalam berbagai cara. Pengusaha yang terkesan pelit akan dimusuhi oleh banyak orang. Selanjutnya itu komitmen dan menghormati. Pengusaha harus komitmen dengan apa yang mereka jalankan dan menghargai komitmen dengan pihak-pihak lain. Pengusaha yang menunjukkan komitmen terhadap apa yang telah diucapkan atau disepakati akan dihargai berbagai pihak. Yang selanjutnya yaitu disiplin. Pengusaha dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya, misalnya dalam hal waktu pembayaran atau pelaporan kegiatan usahanya. Yang selanjutnya itu taat hukum. Pengusaha harus selalu patuh dan menaati hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan masyarakat ataupun pemerintah. Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang telah dibuat berakibat fatal di kemudian hari. Bahkan hal itu akan menjadi beban moral bagi pengusaha apabila tidak diselesaikan dengan segera. Setiap berusaha dalam menjalankan tugasnya selalu berinteraksi dengan pihak lain. Pihak lain itu loyal terhadap perusahaan bila dia mampu menjaga etika yang baik dan benar. Loyalitas pihak lain itu ikut menentukan maju atau mundurnya organisasi perusahaan itu. Etika berkomitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Suatu kegiatan haruslah dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku masyarakat, bisnis. Etika atau norma ini digunakan agar perusahaan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usaha yang telah dijalankan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Pada akhirnya, etika tersebut ikut membentuk pengusaha yang bersih dan dapat memajukan serta membesarkan usaha yang dijalankan dalam waktu relatif lebih lama. Sekian hanya dari itu yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.